Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan perkembangan seleksi P3K Guru tahun 2022 ini, di mana teman-teman banyak sekali yang menanyakan kolom komentar terkait dengan guru prioritas 1 atau P1 yang belum mendapatkan formasi ya, dan juga tentang seleksi observasi dan juga kesesuaian untuk P2 dan juga P3, dan mekanisme untuk pelamar umum seperti apa. Nah, untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui, pembukaan SSCSN telah dimulai pada tanggal 31 Oktober 2022 yang lalu ya, di mana ada banyak sekali kondisi notifikasi dalam SSCSN ya, dalam akun SSCSN teman-teman para guru honorer semuanya ya. Di antaranya ada yang mendapatkan formasi, ada yang juga mendapatkan penempatan namun turun prioritas, dan ada juga yang tidak sama sekali ya mendapatkan penempatan. Nah, ini salah satu hal yang harus dievaluasi serius ya oleh Komisi 10 DPR RI nantinya, dan juga Pansus DPR RI ya yang akan dibentuk. Karena bagi teman-teman yang lulus PG atau prioritas 1 ini sudah setahun lebih menunggu. Ketika dibuka SSCSN, ada banyak guru honorer P1 yang belum mendapatkan formasi. Bahkan kalau kita hitung itu ada 134 ribuan ya dari secara nasional, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nusriani. Nah, ini sejalan hal itu ada siaran pers BKN berkenaan dengan pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 ini. Merujuk surat PLT BKN nomor 35846/B KS.04.01 tertanggal 30 Oktober perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K dan persetujuan Menfan RB melalui surat nomor B223 terkait jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022, resmi membuka pendaftaran seleksi P3K untuk tenaga guru mulai 31 Oktober 2022 melalui portal SSCSN BKN. Lebih lanjut, pelamar P3K guru yang akan untuk prioritas 1, 2, 3 dan juga 4 itu semuanya dibuka ya, tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November 2022. Dengan pengumuman hasil seleksi semuanya serentak, teman-teman ya. Serentak pada tanggal 16 November sampai dengan 17 November tahun 2022. Bagi P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Mungkin informasi ini sudah teman-teman pahami ya teman-teman. Untuk P1, P2 dan juga P3 ini siaran fair saja, dan untuk menjelaskan ya terkait dengan turun prioritas, naik prioritas seperti itu ya, dan apapun itu bisa terjadi ya, mungkin di dalam akun SSCSN teman-teman. Ada yang P1 turun prioritas, P4 bisa naik prioritas menjadi P3 atau bahkan P2 seperti itu ya. Ada juga yang P2 turun prioritas menjadi P3 ya. Dan tidak mungkin untuk P2, P3 dan P4 naik menjadi P1, itu sungguh yang tidak mungkin, karena P1 itu sudah valid dan sudah dikunci datanya khusus untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, di sini jelaskan P2 dan juga P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1. Khusus untuk P4 dapat memilih formasi setelah P2 dan juga P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan juga P3. Artinya untuk P4 ini nanti memilih formasinya sisa formasi setelah P1, P2 dan juga P3 selesai, seperti itu. Jadi tidak dapat memilih formasi. Jadi alasan mengapa Kemendikbudristek tidak langsung menampilkan formasi pada sistem SSCSN ini dimaksudkan bisa saja karena nantinya untuk P2 dan juga P3 ini sangat dinamis, teman-teman. Jadi formasi disesuaikan dengan pelamarnya. Misalkan di sekolah A ada formasi, sedangkan di sekolah B itu ada P2 dan juga P3 misalkan. Nah, jadi sekolah A bisa ditarik formasinya ke sekolah induk
P2 dan juga V3. Sepanjang kebutuhan di sekolah induk P2 dan juga V3-nya itu ada ya. Seleksi yang digunakan dalam P3K guru menggunakan UNBK Kemendikbudristek. Data akan transkripsi dalam sistem pengolahan data SSCSN pengolahan nilai yang apabila hasilnya memenuhi passing grade beserta afirmasinya, maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan dapat di-download serta diumumkan oleh masing-masing instansi. Ini untuk pelamar umum ya, menggunakan UNBK seperti itu teman-teman. Nah, ini ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Masyarakat dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Pak Satya Pratama. Nah, mudah-mudahan dengan adanya siaran pers ini menegaskan ya untuk teman-teman guru honorer yang lulus PG agar terus yang belum membuka SSCSN segera untuk membuka, dan ada juga yang belum verbal ijazahnya ya di SSCSN agar segera untuk memvervalnya karena ini berkaitan dengan nasib teman-teman guru honorer semuanya. Nah, sejalan dengan hal itu, ini ada informasi juga banyak sekali yang mengumumkan pemerintah daerah ya melalui BKD, BKVSDM atau BKPV-nya tentang penerimaan P3K untuk jabatan fungsional guru yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini resmi ya teman-teman, berdasarkan keputusan Menpan RB berkaitan dengan penetapan kebutuhan ASN di Provinsi Jawa Tengah, memiliki tema yaitu berdikari dan semakin sejahtera, tetap embotan korupsi, embotan ngapusi dengan mengikuti seleksi P3K jabatan fungsional guru dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini alokasi formasi untuk Provinsi Jawa Tengah itu sebanyak 4.351 formasi dengan rincian terlampir di sini ya. Pelaksanaan penerimaan jabatan fungsional guru, selanjutnya ada masa hubungan perjanjian P3K jabatan fungsional guru. Nah ini ya, kepada pelamar wajib memantau informasi terkini seputar pelaksanaan penerima P3K yang ada di Provinsi Jawa Tengah melalui kanal resmi BKD Provinsi Jawa Tengah dan juga Kemendikbudristek tentunya. Nah, ini salah satu penetapan kebutuhan tenaga guru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ya. Nah, ini selamat untuk sekolah yang mungkin di sini ada teman-teman guru honorer yang melihatnya di Provinsi Jawa Tengah. Ketika di sekolah ini misalkan ya di SMAN 1 WD ya di sini ya, SMAN 1 WD, alokasi formasinya ada 2 khusus untuk guru agama Islam. Nah, ketika teman-teman di SMAN 1 WD ini ada pelamar guru agama Islam di sini, selamat ya teman-teman, pasti mengunci formasi di sana. Meskipun dalam portal SSCSN itu tidak dipublikasikan untuk sementara ini karena nanti pengumumannya berbarengan dengan P2, P3 dan juga pelamar umum. Jadi teman-teman itu bisa dipastikan ketika di sekolah induknya ada formasi dengan jabatan atau mafel yang sama ya dengan mengajar dengan mafel kita ya. Seperti itu. Misalkan ini guru agama Islam ya. Guru agama Islam di Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk Provinsi Jawa Tengah itu SMA, SMK dan juga SLB ya sekupnya itu. Untuk SD, SMP itu di kabupaten masing-masing seperti itu. Nah, ini guru akuntansi dan keuangan, guru bahasa Indonesia. Banyak teman-teman, bisa dilihat nanti kami bagikan filenya dan teman-teman juga bisa download di BKD Provinsi Jawa Tengah. Silakan yang ada di Provinsi Jawa Tengah segera mengecek penempatan apakah di sekolahnya ada formasi ataupun tidak ya. Dan pastinya ini berkaitan sekali ya dengan notifikasi yang ada di dalam akun SSCSN teman-teman guru honorer semuanya ya. Jika ada formasi misalkan di dalam akun SSCSN mendapatkan formasi namun penempatan nanti setelah pengumuman. Nah, itu pasti ya teman-teman ketika di sekolahnya ada formasi dan dipublikasikan oleh BKD-nya, insya Allah teman-teman 100% itu dapat mengunci formasi ya. Seperti itu. Ini salah satu formasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Guru seni budaya, guru teknik mesin, guru teknik otomotif, guru TIK, guru TIK ya, guru usaha layanan pariwisata.
Semuanya ada 4.351 formasi, 65 halaman ya. Teman-teman bisa mendownloadnya, nanti kami bagikan di linknya di deskripsi. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang V1 yang belum mendapatkan formasi. Ada salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek, yaitu turun formasi, turun prioritas menjadi P2 dan juga P3, atau bahkan jadi pelamar umum ya. Teman-teman ikuti saja, mudah-mudahan kedepannya pelamar prioritas baik P1, P2 dan juga P3 di tahun 2023 ketika tidak lulus di tahun 2022 ada solusi yang lebih bijak lagi. Mudah-mudahan diangkat semuanya. Namun itu bergantung dengan formasi yang ada di daerahnya, teman-teman ya. Yang ada di daerahnya, formasi yang ada yang diusulkan oleh pemerintah daerahnya itu ya. Kalaupun dari Kemendikbudristek dan juga BKN dalam hal ini Vanselnas itu telah mengalokasikan bahwa 700.000 formasi ini diadakan ya. Namun kenyataannya itu terbalik ya. Hanya ada 300 ribuan formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerahnya. Nah, ini yang menjadi masalahnya seperti itu. Diakhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.